Oke, halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan dari PT Sumber Avaria Trijaya Tbk, serta rekomendasi yang diperlukan sebagai perusahaan retail nasional. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Jadi yang pertama yaitu adalah latar belakang. Penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen strategis membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui proses yang sistematis, serta meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam organisasi. Dalam persaingan global, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui strategi generik seperti cost, leadership, differentiation, dan fokus, serta dengan menerapkan prinsip etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menganalisis strategi umum dan keberlanjutan diterapkan oleh PT Sumber Avaria Trijaya dalam menghadapi tantangan industri retail, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, apa tipe strategi umum dan keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Sumber Avaria Trijaya? Yang kedua yaitu apakah penerapan strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Sumber Avaria Trijaya dinilai dapat bertahan dalam menghadapi perubahan eksternal? Yang ketiga yaitu apakah strategi yang diterapkan PT Sumber Avaria Trijaya menghasilkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan di bidang yang sama? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama itu penelitian ini bertujuan menganalisis tipe strategi umum dan keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Sumber Avaria Trijaya dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di industri retail. Yang kedua itu membantu memberikan rancangan rekomendasi strategis guna memberikan gambaran perusahaan untuk meningkatkan efektivitas strategi, memperbaiki aspek keberlanjutan, dan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu memberikan gambaran bagaimana sistem manajemen strategik diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghadapi perubahan atau tantangan yang timbul dari pengaruh eksternal. Perkenalkan, saya Hasan Arifat Zaim dengan NIM 120. Di sini saya akan membahas mengenai produk perusahaan. Alfamart merupakan perusahaan retail minimarket di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Perusahaan ini dikelola oleh PT Sumber Avaria Trijaya Tbk dan berdiri sejak tahun 1999. Seiring perkembangannya, Alfamart terus memperluas jaringan gerai di berbagai wilayah Indonesia melalui sistem waralaba, sehingga jumlah tokonya terus meningkat dan semakin meningkatkan layanan kepada konsumen. Visi Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi Alfamart adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan usaha, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, dan juga pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe strategi umum perusahaan. Yang pertama ada identifikasi tipe strategi umum. Berdasarkan tipologi strategi Miles dan Snow, strategi yang paling mendekati yang diterapkan oleh Alfamart adalah strategi prospektor, yaitu strategi yang berfokus pada inovasi, pencarian peluang pasar baru, dan ekspansi bisnis. Hal ini terlihat dari upaya perusahaan yang terus menambah jumlah gerai di berbagai wilayah Indonesia, mengembangkan format bisnis seperti Alfamidi dan juga Lawson, serta memperkuat jaringan distribusi untuk mendukung operasional toko. Selain itu, Alfamart juga mulai mengembangkan layanan digital seperti aplikasi belanja dan sistem pembayaran digital agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan strategi yang diterapkan perusahaan. Strategi yang sudah saya sebutkan tadi memiliki beberapa kekuatan, seperti kemampuan memperluas jaringan toko dengan cepat melalui sistem waralaba serta dukungan jaringan distribusi yang luas sehingga produk dapat didistribusikan dengan lebih efisien. Perusahaan juga memberikan kemudahan layanan bagi konsumen melalui teknologi digital dan program loyalitas pelanggan. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan, yaitu persaingan yang sangat ketat di industri retail modern dan risiko beberapa gerai memiliki penjualan rendah akibat ekspansi yang terlalu cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola strategi ekspansi dengan baik agar pertumbuhan tetap efisien dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Adenia Nur Safira dengan 3 digit NIM belakang terakhir yaitu 112. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai analisis keberlanjutan strategi Alfamart. Di sini kami menggunakan konsep triple bottom line atau 3 pilar utama. Yang pertama yaitu pilar ekonomi. Jadi kinerja keuangan Alfamart dalam 3 tahun terakhir itu menunjukkan tren yang sangat positif, di mana pendapatannya meningkat dari 75,83 triliun menjadi 96,93 triliun di tahun 2022. Lalu untuk laba bersihnya sendiri itu juga melonjak signifikan dari 1,6 triliun menjadi 2,86 triliun di periode yang sama, dengan membuka 1.321 gerai baru di tahun 2022 atau 132% dari target. Ini berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi perusahaan. Lalu ada dari pilar sosial, jadi Alfamart tidak hanya fokus pada keuntungan, mereka juga menyerap tenaga kerja hingga 182.398 karyawan di tahun 2022. Mereka juga memiliki program Alfability, yakni memberdayakan 1.164 penyandang disabilitas, serta outlet binaan Alfamart yang membina lebih dari 61.000 pedagang. Bahkan ada program donasiku yang berhasil mengumpulkan dana sosial hingga 19,4 miliar dari konsumen. Dari pilar lingkungan, Alfamart juga serius mengelola dampak lingkungan dengan memasang panel surya di 12 cabang dan berhasil mendaur ulang 69,3 ton limbah kardus, juga melakukan efisiensi air. Ini adalah langkah nyata menuju operasional yang lebih hijau. Yang berikut adalah bagian pendukung, faktor pendukung dan penghambat, yaitu bagian pendukung jaringan distribusi luas 17,813 gerai, 49 gudang, aplikasi Alfamart 10 juta pengguna. Yang berikut rasio utang atau ekuitas turun ke 0,14 modal sehat. Penghambat, bagian penghambat yaitu ada 3 bagian: persaingan ketat atau Indomaret Komensi. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga,
risiko operasional dan fluktuasi ekonomi. Yang berikut yaitu faktor pendukung penghambat itu daya tahan perusahaan, resiliensi Alfamart, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan tetap positif saat pandemi. Yang kedua, fokus pada kebutuhan pokok atau sifat insentif. Yang ketiga, adaptasi digital Alfabet dan Sapa. Yang keempat, struktur modal sehat, fleksibilitas investasi. Ya, presentasi dari saya sekian. Terima kasih. Waktu kembalikan. Lalu untuk evaluasi kinerja strategi, untuk mengukur efektivitas strategi, kita lihat capaian kinerja mereka di tahun 2022. Dari tabel ini terlihat bahwa target pembukaan gerai baru itu sebanyak 1000 berhasil direalisasikan menjadi 1321 atau 132,1%. Pendapatan bersihnya itu tumbuh dari 14,14% menjadi 96,93 triliun, dan yang paling defensif adalah laba bersihnya itu melonjak dari 48,26% dibandingkan tahun sebelumnya, jauh di atas target minimal. Dan ini semua didorong oleh pertumbuhan pengguna aplikasi Alfagif yang mencapai 10 juta pengguna, meningkat 25%. Lalu untuk dampak terhadap profitabilitas dan daya saingnya, yang pertama itu lonjakan laba 48,26% ini didorong oleh kontribusi pelanggan loyal yang kini menyumbang lebih dari 40% terhadap total pendapatan. Artinya, strategi digitalisasi dan program loyalitas mereka berhasil menciptakan basis pelanggan yang setia. Lalu keberhasilan ini juga diakui secara eksternal melalui berbagai penghargaan seperti Franchise of the Year 2020 dan masuk dalam daftar The Best 50 Public Listed Companies versi Forbes. Dan ini menunjukkan bahwa strategi Alfamart tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat posisi daya saing mereka di industri retail nasional. Lalu untuk perbandingan dengan pesaingnya sendiri yaitu Indomaret, untuk melihat posisi kompetitif Alfamartnya secara lebih objektif, kami membandingkannya dengan pesaing utamanya yaitu Indomaret. Dari tabel ini, meskipun Indomaret masih unggul dalam jumlah gerai, Alfamart itu unggul dalam aspek strategis lainnya, yaitu di bidang digital. Alfagif dengan 10 juta pengguna jauh lebih unggul dibandingkan klik Indomaret. Dari sisi keberlanjutannya, program-program Alfamart seperti Alfability dan penggunaan PLTS terdokumentasi dengan baik dan transparan. Berbeda dengan Indomaret, yang paling menonjol itu adalah Alfamart telah berhasil melakukan ekspansi internasional ke Filipina lebih dari 1.900 gerai, sesuatu yang belum dilakukan oleh Indomaret. Dan ini membuktikan bahwa model bisnis Alfamart mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat global. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rekomendasi strategi dari kelompok kami. Rekomendasi yang pertama yaitu mengenai omnichannel dan juga big data. Di sini kelompok kami memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk lebih memperdalam lagi integrasinya antara toko fisik dan juga Alfagif melalui pemanfaatan big data dengan penawaran yang lebih personal lagi kepada 10 juta pengguna Alfagif. Kemudian kami memberikan rekomendasi dengan meningkatkan analisis perusahaan terhadap perilaku belanja pembeli untuk meningkatkan kontribusi pelanggan royal yang menyumbang 40% pendapatan pada tahun 2022. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu mengenai transformasi digital dan juga operasional, yaitu perusahaan bermigrasi jaringan ke IoT SD-WAN untuk toko, gudang, dan juga kantor pusat agar lebih terhubung dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yaitu dengan mengimplementasikan sistem pick to light di gudang untuk efisiensi rantai pasok dan mengurangi gangguan teknis di gerai. Kemudian aspek pengembangan konsep toko spesifik. Rekomendasi dari kami, perusahaan seharusnya bisa memperluas format gerai seperti Alpha Express di titik transformasi seperti bandara dan juga stasiun. Untuk Alpha X itu bisa dikembangkan lagi di area universitas untuk dapat merangkap segmen anak muda. Dan yang terakhir pada aspek ekspansi internasional dan juga daerah terluar. Di sini kami merekomendasikan untuk perusahaan bisa melanjutkan penetrasi pasarnya di Filipina serta wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan juga Raja Ampat untuk menjaga momentum pertumbuhan di daerah yang persaingannya itu masih belum terlalu jenuh. Sehingga ketika daerah tersebut sudah mulai berkembang, di posisi Alfamart sendiri itu sudah sangat kuat. Kemudian rekomendasi strategi pada aspek keberlanjutan. Di sini kami merekomendasikan untuk menambah instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lebih banyak kantor cabang dan juga gudang. Kemudian meningkatkan kampanye eco bag atau tas yang ramah lingkungan kepada konsumen untuk mengurangi ketergantungan plastik pada masyarakat. Kemudian menggunakan electronic receipt atau struk digital di aplikasi Alfagif untuk mengurangi biaya operasional dan juga mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya adalah bermitra dengan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan limbah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sepenuhnya zero waste. Selanjutnya meningkatkan kuota kerja bagi penyandang disabilitas melalui program Alfability. Dan yang terakhir yaitu memperkuat ekosistem aksesmu untuk memastikan warung tradisional tidak hanya menjadi mitra pasokan, tapi juga naik kelas melalui pelatihan manajemen retail modern yang berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah implikasi bagi manajer perusahaan. Menurut pendapat dari kelompok kami, manajer perusahaan itu seharusnya melakukan pendekatan proaktif, di mana di sini itu mengantisipasi terlebih dahulu. Jadi sebagai manajer tidak hanya menunggu masalah itu datang baru diselesaikan, tapi seharusnya bisa membuat keputusan yang lebih terukur melalui analisis resiko. Kemudian sebagai manajer juga pada aspek keberlanjutan itu wajib untuk dilakukan, sehingga aspek keberlanjutan ini bukan pilihan ya untuk perusahaan, tetapi suatu kewajiban yang harus dilakukan. Di mana keberlanjutan atau sustainability ini seharusnya itu terintegrasi dalam operasional sehari-hari perusahaan. Kemudian manajer juga harusnya bisa memastikan fungsi pada tiap unitnya itu selaras dalam berkontribusi pada dampak sosial lingkungan yang positif. Selanjutnya yang terakhir, implikasi bagi manajer yaitu
manajer itu perlu membangun struktur organisasi yang ramping dengan sumber daya manusia yang berkompetensi, yang cepat beradaptasi dengan teknologi. Kemudian, manajer juga harus mahir menggunakan alat analisis data guna memetakan masalah dan mengambil aksi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau biasa kita kenal sebagai Alfamart itu menerapkan strategi prospektor yang berfokus pada inovasi, ekspansi pasar, serta integrasi omnichannel melalui aplikasi AlphaGift, di mana sekarang sudah tercatat digunakan lebih dari 10 juta pengguna. Kemudian, pada pilar ekonomi, perusahaan meningkatkan laba dengan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Pada pilar sosial, perusahaan mengembangkan sumber daya manusianya, kesejahteraan karyawan, dan pemberdayaan UMKM melalui program outlet binaan Aksesmu. Pada aspek lingkungan, perusahaan melakukan kebijakan 3R, reuse, reduce, dan recycle, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, dan kampanye Alfamart Sahabat Bumi. Kesimpulan yang kedua, yaitu strategi terbukti tangguh terhadap perubahan eksternal, terlihat dari pertumbuhan laba pada masa pandemi 2019, yaitu pada masa COVID-19, dan pengembangan layanan SAPA, yaitu siap antar pesanan Anda. Kesimpulan yang terakhir, yaitu kinerja perusahaan menunjukkan daya saing yang tinggi, dengan pendapatan pada tahun 2022 mencapai 96,92 triliun, di mana ini meningkat sebesar 14,16% dan laba bersih naik sebesar 48,26%, didukung jaringan yang lebih dari 17.000 gerai serta inovasi konsep toko komunitas. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.